Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepria Nur Fadila dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta dengan NIM 0537142287. Pada video kali ini saya akan menjelaskan implementasi algoritma Depth First Search DFS menggunakan bahasa Java untuk memenuhi tugas tiga struktur data. Program ini dirancang untuk mencari jalur dari node awal ke node tujuan dalam sebuah graf secara interaktif. Oke, kita ke VS Code dulu. Di sini saya sudah membuat dua file, DFS Graph Interaktif dan BFS Graph Interaktif. Oke, pertama kita mulai dari DFS Graph Interaktif. Mari pertama kita ke struktur awalnya. Pertama kita masuk ke struktur kelasnya. Di sini saya membuat kelas bernama DFS Graph Interaktif. Untuk mengimplementasikan graf saya menggunakan agency list yang disimpan dalam sebuah hash map. Di sini ya, udah. Lalu kita key adalah yang dimana adalah key-nya adalah string ya. Yang di sini nih map key-nya adalah string dan value-nya adalah list. Selanjutnya ada dua metode dasar untuk membangun graf. Di sini ada dua metode dasar untuk membangun graf. Add vertex untuk menambahkan node baru ke dalam map dan add edge untuk menghubungkan dua node. Penting untuk dicatat, di sini saya menerapkan graph undirected tak berarah. Jadi saat kita menghubungkan SRC ke dash, kode ini otomatis menghubungkan sebaliknya, dash ke SRC. Sekarang kita ke inti algoritmanya, yang dimana di sini ada public void depth first search string start node string target node. Sekarang kita masuk ke algoritmanya, yaitu metode depth first search. Metode ini menerima input start node dan target node. Pertama saya melakukan validasi untuk memastikan node awal benar-benar ada di dalam graf. Untuk mekanismenya di sini saya membuat set bernama visited ya, untuk mencatat node yang sudah dikunjungi agar tak terjadi looping. Dan kedua ada stack, ini stack string, karena DFS bekerja dengan prinsip LIFO, less in first out. Tumpukan stack ini digunakan untuk melacak jalur penelusurannya. Proses utamanya ada di loop wheel, yang di sini nih. Proses utamanya ada di loop wheel. Di dalam loop wheel ini kita ambil pub node yang paling atas dari stack. Jika node belum dikunjungi, kita tandai sebagai visited. Yang ini nih. Kita tandai sebagai visited. Jika node tersebut adalah target yang dicari, loop akan berhenti atau break. Yang ini nih. Loop atau akan berhenti, break, dan menampilkan pesan berhasil. Yang di sini saya sudah membuat pesan berhasil ya, yang sistem out println berhasil. Yang menarik di sini adalah cara merespon tetangga atau neighbors. Saya mengambil daftar tetangga lalu mengurutkannya secara reverse order, yang di sini nih. Reverse order terbalik, alasannya karena sifat yang ini ya. Reverse order alasannya karena sifat stack itu less in first out atau LIFO ya. Dengan mengurutkan secara terbalik, misal Z ke A, maka node dengan abjad lebih awal A akan berada di posisi paling atas tumpukan, sehingga akan diproses lebih dulu. Ini memastikan DFS berjalan urut abjad. Lalu ke metode, kita ke main method, public static void main method. Terakhir di metode main, sesuai instruksi soal, saya melakukan hardcode untuk setiap grafnya. Node A1 sampai A8, yang ini nih. A1 sampai A8 beserta koneksinya. Ini agar kita tidak perlu input manual satu persatu setiap kali program dijalankan. Namun untuk pencariannya saya menggunakan scanner, yang di sini nih, mana ya, scanner. Saya menggunakan scanner
Agar interaktif, pengguna bisa bebas menentukan mau mulai dari node mana dan mencari node apa ya. Jadi kita bisa menginput, misalnya kita mau mencari A1 sampai A8, nanti bisa diketik ketika kita run. Lalu kita coba dia bisa apa ya? Kita coba run lah ya, kita coba run. Sini oke, kita coba run. Seperti ini, program pencarian DFS kita telah dibuat sesuai dengan soal. Di sini saya membuat A1, A2, A3, A4, A5 sampai A8. Hubungan antar node sudah diatur sesuai soal sebelumnya. Masukkan node awal. Misalnya kita mau ke node awal adalah A1. A1 node tujuannya kita mau ke A5. A5. Maka proses akan tereksekusi mulai pencarian DVS, mencari jalur dari A1 ke A5. Jadi dia mengunjungi node A1 dulu, terus ke A2, A4, dan A5. Berhasil, node A5 ditemukan. Oke, DFS kali ini berhasil. Kita lanjut ke BFS. Oke, di ini biar kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu biar clean. Kita hapus BFS. Jika DFS mencari jalur dengan menelusuri kedalaman terlebih dahulu ya, BFS bekerja dengan cara melebar, yaitu mengunjungi semua tetangga pada level yang sama sebelum turun ke level berikutnya. Perbedaan strukturnya adalah QI. Perbedaan paling mendasar antara kode DFS sebelumnya dan BFS ini terletak pada struktur data penampungnya. Di sini saya menggunakan QI. Oke, perbedaan paling mendasar antara kode DFS sebelumnya dan BFS ini terletak pada struktur data penampungnya. Di sini saya menggunakan QI dengan implementing linked list. QI bekerja dengan prinsip FIFO, first in, first out. Node yang pertama kali masuk antrean akan pertama kali diproses. Ini berbeda dengan stack pada DFS yang menggunakan LIFO. Mari kita lihat logika utamanya. Di sini nih, logika utamanya ada di public static void ini public static void bird first search, string start node, dan string target node. Langkah awalnya mirip, yaitu memvalidasi node awal, namun perhatikan cara saya mulai penelusuran. Saya memasukkan start node ke dalam QIE. Ini start node ke dalam QIE. Dan langsung saya tandai dengan visited saat itu juga. Dalam perulangan wheel, yang ini perulangan wheel, kita menggunakan perintah QI pull untuk mengambil data paling depan dari antrean. Jika data tersebut adalah target, program berhenti. Lanjut ke collection sort. Untuk tetangganya naik board, saya mengurutkan secara ascending A sampai Z biasa. Mengapa tak dibalik seperti DFS? Karena sifat QI adalah first in first out ya. Jika kita memproses A2 sebelum A3, kita cukup memasukkan ke antrean sesuai urutan abjad. Jika tidak perlu di reverse. Dalam loop tetangga visited. Nih, tetangga visited yang ini. Logika visited sedikit berbeda dengan di BFS saya sebelumnya. Di BFS, segera setelah tetangga ditemukan dan belum pernah dikunjungi, saya langsung menandai sebagai visited. Lalu menambahkan ke QI. Itu penting untuk mencegah node yang sama masuk ke antrean berkali-kali. Lanjut ke main method ya. Kita ke main methodnya, main method di bawah ya. Yang ini public static main method. Untuk metode main saya menggunakan konfigurasi graph yang sama persis dengan video DFS, video sebelumnya ini. Tujuannya adalah agar kita bisa membandingkan urutan penelusuran interversal antara DFS dan BFS pada graph yang sama. Kita demonstrasi running ya di program BFS graph ini. Oke,
Sebentar. Program pencarian BFS graf telah dimuat. Di sini ada A1 sampai A8. Kita coba contoh ke dari A7. Kita mau ke A1. Tujuannya. Mulai pencarian BFS, mencari jalur dari A7 ke A1. Mengunjungi node A7, mengunjungi node A3, mengunjungi node A1. Berhasil, node A1 ditemukan. Oke, sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau kata yang tidak dimengerti ya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.